Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. Di bawah tatapan kaget semua orang, Yunce langsung turun ke ketinggian 30 kaki dengan kecepatan konstan. Di dalam danau surgawi, Yunce menutup matanya. Energi dingin yang sangat berat membuatnya merasa sangat nyaman dan segar. Dia merentangkan tangannya dan dengan rakus merasakan untaian dan arus dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, membiarkan tubuhnya tenggelam dengan bebas. Dia begitu nyaman hingga dia hampir ingin tertidur di sana. Seperti yang dia duga, perasaan ini sama dengan apa yang dia rasakan ketika dia tenggelam ke dalam lautan kematian alam iblis ilusi. Itu sedikit lebih intens. Bagaimanapun, tingkat kekuatan danau surgawi Netherfrost jauh melampaui laut kematian. Dan setelah tenggelam secara bertahap, energi dingin juga secara bertahap menjadi lebih berat. Bagi yang lain, energi dingin danau surgawi adalah mimpi buruk. Namun, lingkungan unsur puncak semacam ini sesuai dengan jalan agung Sang Buddha. Bagi Yunce, itu adalah surga. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, kekuatannya yang dalam akan meningkat dengan cepat. Sambil bersenang-senang, dia dengan santainya tenggelam sejauh 50 kaki. Hal ini juga tercermin pada layar cahaya, menyebabkan banyak mulut ternganga keheranan. Suasana dan suara aneh di sekelilingnya membuat Mu Hanyi, yang saat ini sedang menyebarkan energi dingin dari tubuhnya, membuka matanya. Dalam sekejap, dia melihat kedalaman penyelaman Yunce sudah mencapai 50 kaki di layar cahaya. Meskipun kecepatannya sangat lambat dan merupakan perbedaan antara langit dan bumi dibandingkan dengan 1000 kaki milik Mu Hanyi, hal itu telah benar-benar menghancurkan imajinasi mereka. Apa ini? Ini tidak mungkin. Banyak murid saling memandang dengan cemas. Di tengah keterkejutan itu, Yunce masih terus terpuruk. 60 kaki, 80 kaki, 100 kaki. Ini, berbagai tetua dan penguasa istana juga mulai saling memandang. Mu Bingyun menatap lekat-lekat ke layar cahaya sepanjang waktu. Jika bukan karena transmisi suara yang dia terima sebelumnya, dia juga akan terkejut. Meskipun dia tahu apa yang akan terjadi, gelombang pasang surut di hatinya masih sulit untuk dipadamkan. 120 kaki, 140 kaki, gejolak akhirnya muncul di mata Mu Hanyi. Auranya, yang baru saja berhasil dia stabilkan, kini menunjukkan tanda-tanda gangguan. Entah itu dia atau Mu Yunzi di sampingnya, keduanya mulai merasa tidak nyaman karena keterkejutan mereka yang luar biasa. 150 kaki, saat ini, Yunce akhirnya berhenti. Layar cahaya berhenti, menyebabkan Mu Hanyi menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa Yunce, yang baru saja memasuki jalan ilahi dan sebelumnya bahkan tidak berani melangkah ke danau surgawi, akan mampu mencapai kedalaman seperti itu. Kejutan dan ketidakpercayaan yang ditimbulkan oleh pemandangan ini adalah tidak kalah dengan saat Mu Hanyi telah mencapai 1000 kaki. Dengan kekuatan mendalam di tingkat pertama alam asal ilahi, dia benar-benar mampu menyelam hingga kedalaman seperti itu. Apakah bakat bawaan, konstitusi, dan pencapaiannya di bidang hukum sebenarnya sekuat ini? Yunce memang berhenti di dalam danau surgawi. Tapi itu bukan karena dia tidak bisa turun lebih jauh. Faktanya, dia bahkan tidak tahu seberapa jauh dia berada saat ini dan hanya ragu-ragu. Semakin dalam dia pergi, semakin berat energi dinginnya dan pada tubuh jahat roh airnya, bahkan jika energi dinginnya lebih berat, tetap tidak akan mampu melukainya. Sebaliknya, hal itu mampu membuatnya menyerap lebih banyak energi. Dalam hal ini, jika dia pergi ke bagian terdalam dari danau, disitulah energi dinginnya paling berat. Mungkinkah dia tidak perlu berkultivasi,
dan hanya mengandalkan energi dingin ekstrim ini untuk mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum konvensi dewa yang mendalam. Kecuali, Yunce terus ragu-ragu selama beberapa napas, tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan giginya dengan keras dan tiba-tiba terjun. Cahaya biru di atas layar cahaya yang terhenti selama beberapa tarikan napas tiba-tiba meningkat tajam, terbang ke atas seperti seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia terbang hingga 300 kaki dari 150 kaki, dan pada saat berikutnya, ia mencapai 500 kaki. Mu Huanzi, yang berdiri di depan layar tipis, merasa seolah-olah seseorang telah memukulnya dengan palu yang berat. Dia terhuyung karena keterkejutannya saat semua bulu di tubuhnya berdiri. Tepi danau telah meledak menjadi keributan yang mengoyak tenggorokan. Banyak dagu yang terjatuh ke lantai, saat bola mata semua orang yang hadir hampir keluar dari rongganya, dengan kecepatan yang sama dengan pancaran cahaya itu. Mu Hanyi, yang saat ini sedang duduk di tanah tiba-tiba duduk, seolah-olah dia tersengat listrik. Kulitnya menegang dan tatapannya menjadi linglung, rasanya seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi yang sangat tidak masuk akal. Yunce melanjutkan penyelamannya dan bukan saja dia tidak melambat, dia malah mempercepat, menjadi semakin cepat. 700 kaki, 1000 kaki. Sebelum semua orang tersadar setelah melihat peningkatan drastis pancaran sinar itu kembali naik hingga 1000 kaki sebelum menyelam lebih dalam lagi, segera melampaui pencapaian luar biasa Mu Hanyi sebelumnya. 2000 kaki, 4000 kaki, 7000 kaki, 10.000 kaki. Seberkas cahaya biru tiba-tiba melesat ke bawah dari atas Frost Dragon yang sangat besar, menghantam layar cahaya. Seluruh layar cahaya langsung tersebar menjadi pecahan berwarna biru dan hanya menyisakan 2 kristal jiwa mengambang yang memancarkan cahaya biru. Danau surgawi Netherfrost sekali lagi menjadi medan keheningan. Seolah-olah semua orang jatuh ke dalam mimpi. Mu Huanzi berbalik. Pupil matanya masih berkontraksi karena terkejut dan suaranya juga sedikit bergetar di tengah keterkejutannya. Sekte Master, ini. Pemenangnya sudah ditentukan. Tidak perlu menonton lebih jauh, kata Raja Alam dengan dingin. Kekuatannya yang tajam, yang menembus jiwa orang lain, memberitahu mereka bahwa semua yang mereka lihat bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Mu Hanyi duduk di tanah dengan wajah pucat pasi dan bibir gemetar, merasa bingung untuk waktu yang lama. Jika dia dikalahkan oleh Mu Feixue sejak awal, dia tidak akan kalah seperti ini. Faktanya, dia mungkin mampu menunjukkan ketenangan yang cukup, tapi saat ini, seolah-olah dia tiba-tiba dijatuhkan dari surga ke neraka. Perbedaannya begitu besar hingga kejam. Mu Yunzi, yang berdiri di sampingnya, tampak ketakutan. Seperti Mu Hanyi, bibirnya juga bergetar hebat dan tidak berhenti beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan apapun dengan lantang. Tetapi, Mu Huanzi ingin mengatakan sesuatu tapi sepertinya dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Tapi, apa? Suara Raja Alam tiba-tiba menjadi lebih keras, mengejutkan semua orang hingga gemetar. Hasil ujian tambahan ini sudah jelas. Yunce telah mengalahkan Mu Hanyi sehingga dia dibebaskan dari pelanggaran sebelumnya dan diizinkan menjadi murid langsung raja ini. 7 hari dari sekarang, seluruh sekte akan berkumpul di Aula Ilahi, dan memulai upacara pemuridan. Huanzi, kamu akan bertanggung jawab mengatur semua ini dan tidak boleh ada satu kesalahan pun. Sebelum ada orang yang benar-benar sadar dan menerima apa yang telah terjadi sebelumnya, Raja Alam telah secara langsung menyatakan keputusannya. Mu Huanzi tertegun beberapa saat sebelum dia buru-buru menjawab, ya. Bingyun, suruh Yunce tinggal di Istana Es Phoenix ke-36 selama beberapa hari ke depan. Ya, jawab Mu Bingyun dengan lembut. Di belakangnya, Mu Xiaolan telah lama terpana hingga menyerupai balok kayu. Saat Mu Bingyun menjawab, suara marah dan juga sangat dendam terdengar di samping telinganya. Anak nakal ini,
dia baru saja diberi pelajaran namun dia masih berperilaku tidak terkendali. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Mu Bingyun tersenyum ringan dan mengirimkan kembali. Jika sesuatu seperti alam bisa diubah semudah itu, maka itu bukan alam lagi. Dewa jahat berarti dewa yang tidak pandang bulu. Jika dia benar-benar mewarisi kekuatan dewa jahat, maka sifatnya mungkin ada hubungannya dengan itu. Lupakan saja, karena takdir sudah menentukannya, aku akan mematuhi kehendak surga dan menerimanya sebagai muridku. Saya hanya ingin tahu, apakah kekuatan dan temperamennya merupakan berkah atau bencana bagi alam Song Salju kita. Seluruh danau surgawi Netherfrost dipenuhi dengan atmosfer yang mengejutkan, namun pelaku utama dari semua itu masih berada di dalam danau surgawi. Pada saat ini, Mu Yunzi tiba-tiba berdiri dan berkata sambil gemetar, "Master Sekte, Yunzi ingin mengatakan sesuatu, masalah kemenangan Yun Ce melawan Hanyi terlalu aneh. Lebih-lebih lagi, tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusan Raja Alam." Mu Yunzi mengatakan semua itu secara langsung melebih-lebihkan semua keberanian yang dia miliki dalam hidupnya. Konvensi Dewa yang mendalam akan diadakan 2 tahun lagi. Jika Hanyi menjadi murid langsung dan menerima instruksi Master Sekte, dia pasti akan membawa kemuliaan bagi alam Song Salju kita. Adapun Yun Ce, hak kekuatannya terlalu rendah. Dia tidak hanya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam ketika saatnya tiba, saya khawatir, takut hal itu akan mengundang kritik dari luar. Setelah Mu Yunzi mengatakan semua ini, dia berkeringat dan hampir pingsan. Dia praktis mempertaruhkan nyawanya untuk kesempatan terakhir ini. Oh, apakah kamu mengatakan bahwa kamu merasa keputusan raja ini bodoh? Suara Raja Alam sangat acuh tak acuh tanpa jejak kemarahan namun itu sangat mengejutkan Mu Yunzi sehingga dia berlutut dengan keras. Dia berkata dengan tubuh gemetar, "Tidak, Yunzi tidak akan berani, Yunzi telah berkata terlalu banyak, saya meminta maaf kepada Master Sekte." "Kalau begitu, itu bagus," jawab Raja Alam dengan acuh tak acuh. Kerumunan di bawahnya menahan napas setiap kali dia berbicara, tidak berani bernapas sama sekali. "Dan di sini kupikir kamu sudah bosan hidup." Tubuh Mu Yunzi bergoyang, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah. Semua orang menundukkan kepala mereka, tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Karena hasilnya sudah diputuskan, maka pertemuan Danau Surgawi hari ini harusnya berakhir. Perintah yang menutupi langit yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi kemudian turun. "Feng Shu, Susan, kalian berdua tunggu di luar Danau Surgawi. Tanpa perintah raja ini, Anda tidak diperbolehkan pergi. Sedangkan sisanya, kalian semua akan pergi. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk tetap tinggal. Selain itu, masalah penerimaan murid raja ini tidak boleh disebarluaskan keluar sebelum upacara pemuridan dalam 7 hari. Baik Mu Feng Shu dan Mu Susan mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka jarang dipanggil oleh Raja Alam, mungkin sekali dalam beberapa ratus tahun, namun kali ini, keduanya disuruh tinggal. Mungkinkah itu karena masalah balai salju pembekuan yang hebat? Karena ketakutan, keduanya secara alami tidak berani bertanya tentang hal itu karena mereka setuju dengan menundukkan kepala. Di tengah keheningan, pertemuan Danau Surgawi ini, yang berlangsung di luar dugaan semua orang, berakhir dalam suasana yang aneh. Murid-murid dari Aula Dewa dan Istana Es Phoenix dengan rapi berangkat dari Danau Surgawi Netherfrost dengan dipimpin oleh para tetua dan penguasa istana. Penghalang Danau Surgawi Netherfrost perlahan tertutup dan hanya Mu Feng Shu dan Mu Susan yang tersisa di luar penghalang dengan gelisah. Raja Alam tetap berada di langit di atas Danau Surgawi Netherfrost, belum pergi. Dia diam-diam menyaksikan permukaan tenang Danau Surgawi dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Raja Alam yang perkasa dan tanpa ampun ini. Di bawah Danau Surgawi Netherfrost, 15.000 kaki, 20.000 kaki, 30.000 kaki,
40.000 kaki, 50.000 kaki. Cahaya biru kristal tiba-tiba muncul di dunia bawah laut yang seharusnya sama sekali tidak ada cahaya. Pikiran Yunce tersentak. Kemudian, dia dengan cepat menenangkan diri saat turun untuk melihat, tidak kurang dari 1000 kaki di bawah kakinya terdapat jejak cahaya melengkung berwarna biru yang berbentuk aneh. Itu, pembuluh darah yang dingin. Pembuluh darah dingin yang dikatakan Mu Bingyun berada di dasar danau surgawi. Dia telah mencapai dasar danau surgawi. Kecepatan Yunce langsung melambat. Letaknya 50.000 kaki di bawah danau surgawi Netherfrost, namun entah bagaimana secara ajaib dia tidak bisa merasakan tekanan air apapun. Energi dingin di sini juga sangat menakutkan hingga tidak bisa digambarkan dengan kata berat. Bagaimanapun, urat nadi dingin ini, yang tampaknya bahkan tidak mencapai 1000 meter, membawa rasa dingin yang parah ke seluruh alam Snow Song. Energi spiritual yang dingin mengalir ke tubuhnya seperti angin topan. Tingkat di mana kekuatan Vena mendalam dan dewa kemarahan dewa jahat menyerapnya secara alami berada pada batas atasnya. Ketika dia mencapai 5000 kaki, kecepatan penyerapannya telah mencapai batasnya. Dalam perjalanan turun, kecepatan penyerapannya terus mempertahankan batas tersebut, tanpa sedikit pun perubahan. Air danaunya jernih dan meminjam cahaya biru dari urat dingin, segala sesuatu di sekitarnya menjadi terlihat. Selain urat kristal dingin, tidak ada hal lain yang terlihat dalam pandangannya. Itu sangat murni. Di bawah sini, bahkan jika saya tidak melakukan apapun, 1 tahun mampu mengalahkan 10 tahun kerja keras orang lain dalam berkultivasi. Hanya saja, Yunce menghela nafas dalam hati. Ingin mencapai alam kesengsaraan ilahi dalam 2 tahun masih mustahil seperti ini. Satu-satunya orang yang mampu memikirkan cara, adalah Raja Alam yang berada di alam master ilahi yang menakutkan. Begitu dia memikirkan hal ini, Yunce tidak lagi tinggal dan berniat untuk naik ke atas. Tapi pada saat itulah dia melihat cahaya aneh tiba-tiba muncul dari sudut matanya. Apa itu? Yunce berhenti, tatapannya beralih ke sumber cahaya. Saat dia mendekat dengan cepat, cahayanya juga menjadi lebih berkilau. Benar-benar bukan dia yang hanya melihat sesuatu. Pecahan pasir mulai bermunculan di dasar danau surgawi. Masing-masing tembus pandang dan cerah, seperti mutiara yang memantulkan cahaya biru yang indah. Yunce mengambil beberapa di antaranya dan yakin bahwa energi dingin di dalamnya mampu membekukan 5000 km wilayah laut secara instan. Setelah melewati pecahan pasir seperti permata, dia semakin dekat dengan cahaya biru yang sangat terang itu. Yunce juga telah mempercepat lagi dan segera dapat melihat bahwa itu adalah balok es yang menakjubkan. Es. Di dalam air danau surgawi ini, yang belum pernah membeku sebelumnya, karena energi dingin yang mengerikan yang dimilikinya, bagaimana mungkin ada bongkahan es? Dari kejauhan, ia bisa melihat bongkahan es itu berbentuk seperti berlian. Karena lebarnya belum mencapai 3 kaki dan panjang 10 kaki, ia ditempatkan tepat di tengah-tengah urat dingin danau surgawi. Meski mengapung di dalam air, namun begitu damai hingga terasa seperti tertanam di dunia es. Setelah melihat balok es, Yunce mendekat perlahan, namun matanya sedikit tumpul. Karena sebenarnya ada seseorang di dalam es. Sosok ilusi seorang gadis. Lengan gadis itu melingkari lututnya dan kepalanya juga terkubur di antara kedua lututnya, memeluk dirinya sendiri menjadi sebuah bola. Dia benar-benar telanjang, memperlihatkan kaki panjang dan putih sehalus bunga teratai. Kulit telanjangnya tampak berkilau dan berkilau seperti cahaya bulan dan bintang, bahkan melalui dinding es. Rambut panjangnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan setiap helai rambut tampak seputih es, diwarnai dengan sedikit warna biru muda, terlihat sangat mirip dengan wanita menggoda yang menyebut dirinya Mu Suanyin. Setiap rambutnya tampak seperti diselimuti cahaya dingin es dan salju.
Rambut yang tampak seperti batu giok es menutupi wajahnya dan juga bagian pribadinya yang paling terlarang. Yunce menatap kosong pada gadis itu. Dia tampak secantik lukisan yang hanya bisa muncul dalam mimpi. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, tidak ada keraguan bahwa tubuh seperti mimpi seperti ini hanya bisa ditandingi oleh wajah yang bahkan membuat es dan salju menggantungkan kepala mereka karena malu. Siapa gadis ini? Mengapa dia tersegel dalam es di bawah danau surgawi ini? Sudah berapa lama dia disegel di sini? 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun atau, bahkan lebih lama dari itu. Apakah Sekte Divine Ice Phoenix melakukan ini? Satu-satunya orang yang bisa mendekati danau surgawi Netherfrost adalah anggota Sekte Divine Ice Phoenix. Mungkinkah gadis ini adalah sosok yang sangat penting dari Sekte Divine Ice Phoenix dari waktu tertentu, yang disegel dalam es dan tenggelam ke dalam danau ini untuk melestarikan jenazahnya secara permanen? Tunggu, dengan cuaca di alam song salju dan energi es tingkat dewa, tidak perlu merendam tubuh di danau surgawi Netherfrost untuk mengawetkan tubuh sama sekali, apalagi kontaminasi danau surgawi Netherfrost dilarang sama sekali. Selain itu, danau surgawi Netherfrost bukanlah danau biasa sama sekali. Benda apapun yang tenggelam ke dalam danau surgawi Netherfrost akan dimusnahkan menjadi ketiadaan oleh energi dinginnya yang mengerikan alih-alih tenggelam ke dasar. Tapi es ini dan gadis di dalam es masih utuh. Mereka sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali oleh energi dingin tempat ini. Yunce berusaha mendekat hingga dia tepat di depan es. Kulit sedingin es yang hanya berjarak beberapa inci darinya sebenarnya menyebabkan dia memalingkan muka tanpa sadar. Ia tak berani menghujat tubuh indah gadis itu dengan matanya. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh es. Kilatan kecil berwarna biru muncul di tempat jari-jarinya dan es bersentuhan. Tidak ada kelainan lain kecuali kilatan biru. Dia juga tidak mendeteksi aura kehidupan atau jiwa. Siapa dia, dan mengapa dia ada di sini? Keingintahuan dan kebingungan yang besar memenuhi pikirannya tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban sama sekali di dalam dasar danau yang dingin dan tenang ini. Yunce juga tidak melupakan situasinya saat ini. Dia mundur beberapa langkah dan akhirnya memalingkan wajahnya. Dia pernah mengalami kekejaman dan kezaliman Raja Alam sekali. Jika yang ingin dia lakukan hanyalah membuktikan dirinya padanya, maka dia hanya perlu turun di bawah 300 meter. Tapi karena dia terlalu cemas untuk menemukan cara meningkatkan energinya yang dalam dengan kecepatan tinggi dan karena keingintahuannya sendiri mengenai dasar danau surgawi Netherfrost, dia telah mengambil risiko besar dan tenggelam ke dasar danau. Jika Raja Alam memutuskan bahwa dia telah tinggal terlalu lama di bawah danau, mengingat temperamennya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yunce menarik napas sedikit dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu tapi tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar di lubuk jiwanya. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa datang ke sini? Suara ini terasa murni dan tidak berwujud seperti mata air jernih yang mengalir melalui pusat hati seseorang. Yunce tiba-tiba menjadi kaku sebelum berbalik secepat kilat. Dia menatap lurus ke arah gadis yang membeku itu dan bertanya, apakah kamu berbicara denganku? Sebelumnya, dia telah memindai tempat ini dan tidak menemukan jejak kehidupan atau aura jiwa di dalam es sama sekali, tapi dia juga satu-satunya yang ada di tempat ini selain dia. Dia juga mengatakan di sini sebelumnya. Gadis itu tidak menjawab tetapi perairan di sekitar danau surgawi Netherfrost tiba-tiba bergetar sedikit. Kesadaran ilahi yang selembut air menyelimuti Yunce sepenuhnya. Yunce tidak menolak karena kesadaran ilahi ini tidak hanya sepenuhnya ramah dan baik hati, tetapi juga begitu luas dan tak terbatas sehingga dia sama sekali tidak berdaya melawannya. Di dasar danau surgawi dan di dalam es, gadis ini tidak hanya memiliki kesadarannya sendiri, kesadaran ilahinya juga sangat menakutkan. Hanya, siapa dia? Dalam sekejap,
kesadaran ilahi yang luar biasa meninggalkan tubuh Yun Ce dan suara gadis itu terdengar di dalam jiwanya sekali lagi, "Ah, kamu mewarisi kekuatan dewa jahat. Tidak heran kamu bisa sampai ke tempat ini." Yun Ce tiba-tiba mendongak, "Apakah kamu, roh ilahi Ice Phoenix?" Dia mampu mengidentifikasi kekuatan dewa jahat di dalam dirinya hanya dengan memindai auranya. Satu-satunya makhluk yang mampu melakukan ini adalah jiwa yang memiliki ingatan dewa sejati kuno seperti Phoenix, Dewa Naga, dan Gagak Emas. Gadis muda itu tidak menjawab dan malah terdiam dalam waktu yang sangat lama. Lalu, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bolehkah aku melihat ingatanmu?" Meskipun jiwa dewa yang Yun Ce temui semuanya memiliki kepribadian masing-masing, mereka semua membawa diri mereka dengan kebanggaan tinggi sebagai dewa. Makhluk ini, yang mungkin adalah jiwa Ice Phoenix, tidak hanya berbicara kepadanya, seorang penyusup yang kasar, selembut air, dia bahkan meminta izinnya dengan sopan dan tulus. Sebagai perbandingan, roh Gagak Emas telah membaca ingatannya dengan paksa. Kesadaran ilahi yang sangat luas yang muncul sebelumnya membuktikan bahwa gadis di hadapannya mungkin saja adalah jiwa es Phoenix. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada jiwa burung Gagak Emas dan itu hanyalah permainan anak-anak baginya untuk dengan paksa membaca ingatannya di luar keinginannya, tapi nada suaranya adalah pertanyaan yang lembut. Oke, membiarkan orang lain membaca ingatannya sama dengan mengungkap semua rahasianya. Itu adalah tabu yang tidak bisa diterima oleh siapapun, tetapi Yun Ce tidak punya pilihan selain menerimanya. Air beriak dan kesadaran ilahi yang luas menyelimuti Yun Ce sekali lagi, perlahan dan lembut memasuki kedalaman jiwanya. Pikiran Yun Ce langsung menjadi kosong. Tidak diketahui berapa lama kemudian, Yun Ce sadar kembali sedikit demi sedikit. Kesadaran ilahi itu sudah lama hilang. Bintang kutub biru, Phoenix, Dewa Naga, Gagak Emas, Mutiara Racun Langit, Cermin Samsara, penguasa iblis pembantai bulan, gadis muda itu bergumam pelan, "Tidak kusangka begitu banyak hal telah terjadi padamu di umur yang begitu singkat. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apakah kamu jiwa Ice Phoenix?" Yun Ce bersikeras dengan pertanyaannya. Bisa iya dan bisa tidak. Hah? Jawabannya membingungkan Yun Ce. "Saya berbeda dari jiwa burung Phoenix, Dewa Naga, dan Gagak Emas yang Anda temui sebelumnya. Mereka adalah pecahan jiwa yang tetap tinggal di dunia dengan harapan dapat mewariskan kekuatan mereka setelah kematiannya. Saya juga telah memisahkan sebagian dari jiwa saya, tetapi fragmen jiwa itu menghilang sejak lama setelah ia mewariskan kekuatan dan garis keturunan terakhirnya ke alam Snow Song. Lalu, kamu, aku sebelum kamu, adalah tuan dari fragmen jiwa itu." Suara gadis itu masih sangat lembut seperti biasanya. Sesaat kemudian, wajah Yun Ce tiba-tiba berubah saat dia berseru, kamu adalah Ice Phoenix." Dia bukanlah sebuah fragmen jiwa tetapi penguasa dari fragmen itu sendiri, ini juga berarti bahwa dia adalah roh ilahi itu sendiri. Satu-satunya Ice Phoenix. Dia adalah dewa sejati yang bertahan hingga hari ini. Penguasa iblis pembantai bulan adalah iblis sejati yang hidup, sampai saat dia dibunuh olehnya dengan pedang pemukulan surga, tetapi sekarang, dia juga bertemu dengan dewa sejati hidup yang bertahan hingga hari ini. Tidak perlu terkejut, gadis muda itu tahu apa yang dipikirkannya. "Aku mungkin masih ada tapi aku tidak bisa dibandingkan dengan penguasa iblis pembantai bulan yang kamu temui. Dia mungkin memiliki kemungkinan untuk pulih suatu hari nanti, tetapi saya hanya dapat melestarikan bagian terkecil dari sumber kehidupan dan jiwa saya. Bukan saja aku tidak akan pernah pulih, tapi aku juga mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan urat dingin ini. Aku bahkan tidak bisa kembali ke tubuh asliku dan tidak punya pilihan selain mempertahankan bentuk manusia. Hanya ada sedikit jarak antara aku dan kematian yang sebenarnya. Jadi maksudmu, kamu sudah berada di sini selama lebih dari 1 juta tahun." Yun Ce masih sangat terkejut.
Dia hampir tidak bisa menenangkan dirinya. Bahkan jika dia hanya memiliki sedikit saja dari sumber kehidupan dan sumber jiwanya, dia tetaplah dewa sejati yang belum binasa seluruhnya, dewa sejati. Dia benar-benar berbeda dari pecahan roh suci yang dia temui sebelumnya. Dia adalah tingkat keberadaan yang benar-benar berbeda. Ya, sebelum saya menyadarinya, 1 juta tahun telah berlalu sejak bencana itu. Lebih dari sekali aku berharap mati dan mengakhiri hidup picik dan kesepian abadiku. Harapan untuk melihat dengan mataku sendiri apakah hari itu akan tiba, telah menghalangiku untuk melakukan hal itu. Hari apa? Yun Ce bingung. Hari itu belum tiba meski aku telah menunggu jutaan tahun. Tapi kamu melakukannya. Saya kira ini adalah rencana takdir, tidak, ini adalah bimbingan dewa jahat. Dia melepaskan gelar keilahiannya sebagai dewa ciptaan dan dijuluki sebagai dewa paling sesat dan kesepian di dunia, tapi berapa banyak yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah dewa terhebat di antara semua dewa. Gadis muda itu sepertinya sedang berbicara dengannya dan dirinya sendiri. Yun Ce benar-benar bingung dengan pernyataannya yang tidak menentu. Yun Ce, gadis muda itu menyebut namanya dengan lembut. Kekuatan dewa jahat yang kamu miliki sekarang berasal dari setetes darah dewa jahat yang tidak dapat dihancurkan. Kekuatannya berbeda dari kekuatan suci lainnya yang Anda peroleh, karena meskipun kekuatan suci Phoenix, dewa naga, dan gagak emas di dalam tubuh Anda semuanya berasal dari sejumlah kecil darah dewa yang tidak dapat dihancurkan. Dewa jahat telah memupuk serangkaian vena mendalam dewa jahat yang sepenuhnya sempurna di dalam dirimu. Itu juga merupakan sumber kekuatan lengkap dari dewa jahat. Arti yang diwakilinya benar-benar berbeda dari kekuatan suci lain yang kamu miliki. Yun Ce mengangguk. Dia memahami hal ini dengan sempurna. Kekuatannya selalu didasarkan pada kekuatan dewa jahat dan alasan kekuatan ilahi lainnya dapat hidup berdampingan satu sama lain dan melepaskan kekuatan melampaui batas mereka sepenuhnya berkat vena mendalam dewa jahat. Tahukah kamu betapa sulitnya bagi dewa jahat untuk meninggalkan setetes darah yang tidak bisa dihancurkan ini? Tidak hanya dia harus melenyapkan dirinya sepenuhnya, dia juga harus membayar harga umur setidaknya 600.000 tahun. Ini berarti dewa jahat bisa hidup selama 600.000 tahun lagi dengan kekuatan sucinya yang luar biasa meskipun dia terinfeksi segudang kesengsaraan. Tapi dia menyerah pada kesempatan untuk hidup 600.000 tahun lagi dengan kekuatan sucinya di bawah perangkap kesengsaraan segudang dan menginvestasikan semua kekuatan suci dan kekuatan hidupnya untuk menciptakan setetes darah dewa jahat yang tidak bisa dihancurkan. Ini semua demi meninggalkan sumber kekuatannya, bahkan menjelang akhir hidupnya, dewa jahat hanya mengkhawatirkan datangnya hari itu, bahkan menyerahkan nyawanya demi meninggalkannya, satu harapan terakhir untuk masa depan. Mungkin, dialah satu-satunya orang yang layak disebut dewa terhebat. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan hari itu? Dan mengapa dewa jahat dengan paksa meninggalkan versi lengkap dari sumber kekuatannya? Karena dia berbicara tentang dewa jahat, itu pasti ada hubungannya dengan dia, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan gadis itu.